Khususnya pernah riwayat dari Imam Abu Madinah Ad-Darimi, beliau berkata, "Kana rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaya lam yaftariqa hatta yaqra ahaduhuma 'ala al-akhar wal 'asr, summa yusallimu ahaduhuma 'ala al-akhar." Ada dua sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang punya kebiasaan kalau mereka ketemu, ya, selain ngobrol, selain berbicara, selain ngomong satu sama lain, maka kebiasaan mereka sebelum berpisah, sebelum balik ke tempat masing-masing, mereka akan membacakan satu surat. Surat itu adalah surat Al-Asr. Surat apa, Bu? Surat Al-Asr. Hafal surat Al-Asr? Insyaallah ya. Kalau tidak tahu Al-Asr, surat Wal Asri. Karena biasanya kita nyebutnya surat wal asri. Baik, sebelum kita lebih jauh mendalami isi kandungan al-asr ini dalam tafsirnya, kita membaca sama-sama al-asr, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Singkat, padat, ya. Sudah hafal semua sejak lama. Bahkan biasanya di majelis-majelis, di pengajian-pengajian penutup atau pembuka majelis itu biasanya membacakan surat Al-Asr. Dan memang kebiasaan sahabat pun begitu. Habis mereka ketemu, kemudian mereka berpisah, dan sebelum berpisah balik ke tempat masing-masing, mereka membacakan surat Al-Asr. Surat ini adalah surat yang ke-103, terdapat di juz Amma, juz 30. Surat ini termasuk awal-awal diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya surat ini yang ke-13 yang diterima oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Surat ini pendek, tapi ada satu komentar dari imam mazhab kita, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengomentari surat ini dengan kalimatnya. Dengar apa kata Imam Syafi'i ya terkait dengan surat ini. Lau tadabbarun nasu hadhihi surah lakafathum. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, lau lam yanzil surah siwa hadhihi surah lakafatin nas. Kata Imam Syafi'i, andaikan Allah tidak menurunkan surat lain kecuali surat Al-Asr ini, maka itu cukup bagi umat manusia. Riwayat yang lain mengatakan, andaikan Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan surah Al-Asr ini, maka cukup menjadi bekal umat manusia. Jadi sebegitu hebatnya ya surat ini, walaupun dia pendek, singkat, tapi subhanallah Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa cukup surat ini menjadi perwakilan surat yang lain. Kenapa? Liyashtamil ulumal Qur'an fiha. Karena di dalam surah Al-Asr ini mencakup ilmu-ilmu Al-Qur'an keseluruhan. Makanya dia kata Imam Syafi'i menjadi bisa perwakilan surat-surat yang lain. Wajar kalau sahabat-sahabat Nabi tadi kalau ketemu sebelum pisah mereka baca surat Al-Asr. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan kita lihat apa sih keutamaan dari surat ini, apa yang menjadikan surat ini begitu luar biasa. Kita lihat beberapa pendapat ulama. Kita ambil dari kitab Tafsir Al-Wasit Syekh Muhammad Said Tontowi rahimahullah. Beliau menjelaskan kalimat mulai dari ayat pertama ya, wal asr, wal asri. Wal asri ini adalah redaksi sumpah. Sumpah dalam Al-Quran ini merupakan
salah satu cara Allah menyampaikan informasi kepada umat manusia. Allah tidak bersumpah saja, informasi itu sangatlah penting. Apalagi kalau ini menggunakan redaksi sumpah. Berarti ini menjadi perhatian khusus kita. Makanya Al-Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa kalau ada sumpah dalam Al-Quran, perhatikan dua hal. Satu, al-muqsam bihi. Dua, al-muqsam alaih. Dua hal itu adalah pertama, objek sumpahnya. Yang kedua, tujuan sumpahnya. Jadi dalam Quran itu kalau ada sumpah apa? Dua ini perhatikan. Objek sumpahnya apa? Tujuan sumpahnya apa? Kenapa? Karena dua hal ini yang menjadi poin penting dalam sumpah. Ya. Kalau konteksnya kita manusia, sama sebenarnya. Kalau secara bahasa kita ya, kalau sudah bersumpah demi Allah uji kita, demi Allah, berarti ada hal yang ingin kita sampaikan, dan kalimat Allah yang kita gunakan sebagai objek sumpah adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang istimewa bagi kita sebagai manusia. Jelas karena Allah itu adalah Tuhan kita. Setelahnya kita akan mengungkapkan sesuatu yang sangat penting karena kita mulai dengan demi Allah tadi ya. Itu kalau konteksnya kita manusia. Dalam Al-Quran pun, dalam ilmu Al-Quran, begitu juga pesan dari Imam Mutawalli Sya'rawi tadi, bahwa kita juga perhatikan dua hal ini, objek sumpahnya dan tujuan sumpah. Langsung saja, objek sumpahnya itu ada di ayat pertama, tujuan sumpahnya ada di ayat kedua dan ketiga. Berarti semua ayat ini jadi perhatian kita semua, karena penting semua nih. Objek sumpahnya di ayat pertama, tujuan sumpahnya ada di ayat kedua dan ketiga. Baik, wal asri. Apa makna wal asri? Demi masa. Baik. Kalimat wa, Bapak Ibu, ini ada dua maknanya. Satu maknanya adalah kata hubung yang bermakna dan, yang berarti dan, kata hubung. Ahmad wa Muhammad wa Aisyah wa Zulaikha misalnya. Jadi wa di situ artinya apa? Dan, kata hubung. Ya, misal as-sayyaratu wal masjidu, mobil dan masjid. Itu makna pertama. Makna kedua, wa itu artinya demi. Nah, inilah sumpah. Terus Pak Ustadz, bagaimana cara membedakan wa yang berarti dan, kata hubung, dengan wa yang berarti sumpah, yaitu demi? Cara sederhananya begini. Nanti coba dicek di Quran, ya. Cara sederhananya begini. Kalau wa yang bermakna sumpah, yang bermakna demi, biasanya dia akan berharokat kasro setelah kata wa. Kasro itu di bawah i. Nah, contoh walaili, berarti ini sumpah nih, maka artinya demi malam. Wan nahari, demi siang. Ya, wal fajri, demi fajar. Wasubhi, demi subuh. Nah, kalau dia tidak berharokat kasro, maka kemungkinan besarnya dia bukan sumpah tapi bermakna dan, yaitu kata hubung. Misal wallailu berarti dan malam, wal fajru dan fajar, was-subhu dan subuh. Kenapa? Karena harokatnya tidak kasrah. Kaedah umumnya, kaedah sederhananya begitu, secara umumnya ya. Walaupun nanti Bapak temukan ada yang tidak kasrah tapi juga sumpah. Contoh, wadduha. Apa artinya? Demi duha, demi waktu duha. Nah ini Pak Ustadz, sumpah tapi kok tidak wadduhi, ya kan? Nah ini lain konteksnya.
ini berbeda kata karena ad-duha itu ada ya. Ya, yang berbeda ya alif yang itu tidak mungkin dia berharokat kasroh, tidak mungkin wadduhi. Sampai hari kiamat tidak mungkin wadduhi. Pasti wadduha. Ha itu tidak akan bisa terganggu oleh apapun sebelum kalimat duha itu ya, tidak akan bisa diganggu oleh apapun. Mau dia kata apa, kata terserah. Ad-duha itu tidak akan berubah harokatnya hu, tidak juga hi, hanya akan berharokat ha, wadduha. Maka artinya demi waktu duha. Baik. Nah di sini wal asri bukan wal asru, bukan wal asro. Berarti wa di sini secara kaidah umum bisa kita pahami. Arti wa di sini apa? Demi, yaitu sumpah. Berarti sumpah bukan dan ya. Baik. Wal asri. Apa makna al asri sekarang? Tadi Bapak Ibu sudah menyebutkan rame-rame al asri itu artinya masa atau waktu. Betul. Menurut Imam Syekh Mutawalli Syekh Said Tantawi rahimahullah, beliau menjelaskan dalam kitab tafsirnya Al-Wasit, ada beberapa makna al-asr. Di antaranya adalah tadi yang Bapak Ibu sebut, yaitu waktu atau masa. Ad-dahru kulluhu. Tapi itu makna pertama. Ternyata ada makna-makna lain. Makna kedua, al-asr itu adalah disebutkan di sini, annal maqsuda bihi waktu salatil asri. Waktu salat asar. Demi waktu salat asar. Jadi lebih khusus. Bukan hanya demi waktu, bukan hanya demi masa. Tapi pendapat kedua mengatakan wal asri di sini demi waktu salat asar. Kenapa ada ulama yang memaknai al asr di sini sebagai waktu salat asar? Disebutkan oleh beliau, bi salat aksama subhanahu bi salatil asr li fadliha. Karena keutamaan dari salat asar itu sendiri. Ya, makanya secara khusus dalam Al-Quran Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga sholat asar. Hafizu, dalam firman Allah ya, hafizu ala salawati wassalatil wusta. Hendaklah kalian menjaga sholat-sholat kalian, khususnya sholat asar. Kenapa? Beliau menjelaskan juga karena ternyata asar ini li'anna taklif fi adaiha asyaqqun. Karena melaksanakan sholat asar ini rata-rata manusia ini agak berat melaksanakannya. Karena dia berada pada waktu yang kritis, di ujung hari. Karena manusia biasanya tinggal sisa-sisa tenaga. Dari pagi bangun subuh-subuh begawi, lagi pagi tuh semua kekuatan masih ada dalam dirinya, ya. Tapi kalau udah mulai siang, mulai mata tuh agak sayup-sayup dikit ya. Nah, kalau di ujung hari, di waktu-waktu asar itu, maka tenaganya sudah tinggal sisa-sisa saja. Nah, saat begitulah kemudian ketika mau melaksanakan sebuah ibadah, banyak yang berat melakukannya. Kalaupun melakukannya, kadang tidak maksimal, tidak berkualitas. Allah, tapi ngantuk-ngantuk ya. Karena sisa tenaga tadi. Lemak kalau yang sudah datang ke rumah. Ini banyak yang masih di jalan. Apalagi macet Palembang ini hari Bapak Ibu, nak ngalah ke Jakarta ya. Waktu asar itu, kalau di jalan ya, di mana-mana macet. Jadi bukan hanya melaksanakannya yang berat, bahkan waktunya saja banyak yang tertinggalkan, ya. Maka itu wajar jika Allah Subhanahu wa taala menggunakan waktu asar sebagai objek sumpahnya menurut pendapat yang kedua. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, asar al-asri di sini adalah asrun nubuwah, masa kenabian. Kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa
Pendapat ketiga ini mengatakan al-asr di sini masa kenabian li afdaliyatihi binisbati lama sabaqahu min usur. Karena masa kenabian adalah masa terbaik. Masa yang paling utama di antara masa-masa yang ada. Makanya masa zaman Nabi itu khairul qurun, sebaik-baik masa, sebaik-baik waktu. Nabi menyebutkan secara khusus dalam hadisnya, khairul quruni qarni, sebaik-baik masa itu adalah masaku, kata Nabi ya. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian masa yang terbaik berikutnya adalah setelahku dan setelah berikutnya. Jadi 3 abad pertama itu masa-masa terbaik. Makanya ada istilah yang menyebutkan salafus soleh, salaful ummah. 3 abad pertama, masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in. Ya, salafus soleh, orang-orang yang memang terpilih menjadi umat terbaik di masa yang terbaik. Asrun nubuwah. Jadi pendapat ketiga mengatakan wal asri di sini maknanya demi masa kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, beliau berkata, qad rajjahtu al-qaul al-awwal. Beliau merojihkan, menguatkan pendapat pertama yang mengatakan bahwa al-asr di sini bukan waktu asar, bukan juga waktu masa kenabian Muhammad alaihi salatu wasallam, tapi ad-dahru kulluhu, waktu secara umum. Jadi pendapat yang paling kuat itu adalah pendapat pertama yang memaknai asar di sini adalah waktu atau masa. Waktu ini kan udah kita paham ya, waktu yang ada di dunia. Nanti kita akan kembali ke makna al-asr di sini setelah kita lanjutkan ayat berikutnya ya. Mengingat waktu yang tidak banyak, jadi kita lanjut dulu untuk pembahasan ayat berikutnya. Baik, itu makna al-asr. Kemudian ayat kedua, apa bunyi ayat kedua, Pak? Innal insana lafi khusr. Nah, disinilah jawabul qasam atau bahasa lainnya al-muqsam alai, tujuan sumpahnya. Tadi objek sumpahnya adalah waktu. Yang bersumpah ya Allah ya, Allah yang bersumpah. Objek sumpahnya waktu al-asr tadi. Nah, tujuan sumpahnya atau jawabul qasamnya adalah innal insana lafi khusr. Ini tujuan sumpahnya. Allah ingin menyampaikan ini. Apa makna innal insana lafi khusr? Sesungguhnya al-insan. Insan di sini disebutkan oleh Imam Said Tantawi, jinsuhu, al-insan murad bihi jinsuhu. Manusia yaitu secara umum ya, jenis manusia. Yang namanya manusia kita udah paham semua ya. Apapun warna kulitnya, kalau dia jenisnya manusia, maka masuk kategori dari innal insan, sesungguhnya manusia. Tapi beliau menjelaskan wa yadkhulu fihil kafir dukhulan awwaliyan. Tapi orang-orang kafir ini masuk kategori insan dalam ayat ini lebih utama atau lebih duluan yang dimaksudkan dibandingkan dengan orang mukmin. Ya, walaupun orang mukmin masuk kategori insan di sini, tapi yang lebih ditujukan insan manusia yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir. Jadi innal insan, sesungguhnya manusia, orang kafir dan orang mukmin. Nah, walaupun tentunya tadi bahkan ada ulama yang mengkhususkan insan di sini ternyata dikhususkan kepada mereka yang tidak beriman saja. Tapi pendapat yang paling kuat adalah insan di sini semua manusia, entah dia kafir maupun mukmin. Berarti Pak, kita pun masuk dari ayat ini, berpotensi masuk ayat kedua ini, dan na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari masuk kategori ayat kedua ini. Kenapa? Lihat ayatnya. Innal insana lafi khusrin.
Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian yang nyata. Kalau Bapak Ibu belajar bahasa Arab ya, di sini lengkap punya taukid. Taukid itu penekanan dan penegasan dari beberapa kata, beberapa huruf. Mulai dari inna. Inna itu kalimat yang sebagai penegas, penekan. Inna yang artinya sesungguhnya. Ya, berarti kan penegasan tuh. Bisa saja sebenarnya wal asr al insanu fi lafi khusr. Bisa saja langsung al insan. Tapi Allah gunakan inna yang berarti sebagai penegasan. Satu itu. Yang kedua, penegasannya terdapat pada kata lafi. Kalau pakai bahasa sederhana kita bisa saja begini sebenarnya bunyinya. Innal insana fi khusr. Tanpa la. Innal insana fi khusr. Maknanya sama. Sesungguhnya manusia dalam kerugian yang nyata. Tapi kenapa dalam ayat ini ada la? Innal insana lafi khusr. Lam di sini bukan tidak ada peran, justru perannya sangat urgen dan dia menjadi penegas kedua, penekan kedua dari kalimat dari ayat ini. Makanya Pak, bunyi la ini jangan sembarangan ya kalau mengucapkan. Jangan dipendekkan kalau dia panjang, jangan dipanjangkan kalau dia pendek. Karena artinya jauh berbeda. Kalau la-nya pendek, itu penegasan, penekanan yang artinya benar-benar. Kalau sepelempang apalah benar-benar tuh? Nian-nian ya. Nian-nian. Ionian pokoknya ya. Jadi lam di situ adonian begitu nah. Nian. Jadi sebagai penegas. Kalau lamnya pendek. Tapi kalau lamnya panjang, la berarti tidak. Hati-hati. Makanya kalau kita mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. La-nya panjang pertama, karena artinya tidak. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. Tapi kalau kita pendekkan, la ilaha illallah, maka sama seperti makna di sini. Sungguh nian ada Tuhan artinya, ya kan? Makanya harus panjang pendeknya itu benar-benar dipraktekkan. Itulah pentingnya tajwid. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jangan dipendekkan. Ya, termasuk di sini jangan dipanjangkan la-nya. Innal insana la fi khusr. Beda lagi artinya. Sesungguhnya manusia tidak dalam kerugian. Nah, laju merubah makna. Makanya penting ilmu tajwid, matnya dibaca, panjang pendeknya diperhatikan. Jadi la di sini pendek. Innal insana lafi, la-nya pendek. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam, benar-benar dalam. Nian dalam kalau bahasa Palembang tadi. La di sini adalah benar-benar. Nah, ada yang menarik ya. Kalimat lafi di sini disebutkan oleh Imam Mutawalli Sya'rawi, Syekh Muhammad Said Tontowi. Maknanya adalah qad ahata bihi min kulli janibin. Jadi kalimat lafi itu kan manusia benar-benar dalam. Dalamnya seperti apa? Dalam seperti kita memasukkan sesuatu dalam ini, dalam apa nih? Kantong. Ini misalnya ya, ada objek putih, saya masukkan ke dalam kantong. Kelihatan enggak Bapak Ibu objek putih tadi? Hah? Enggak kelihatan kan? Betul-betul masuk. Tidak setengah, tidak sebagian, tapi masuknya ke dalam sini. Itulah makna lafi. Betul-betul di dalam. Bukan sembarangan masuknya, bukan sebagian, bukan sedikit, tapi benar-benar masuknya. Nah, masalahnya masuk apa ini kira-kira? Ayat ujung kata ayat itu apa? Lafi khusrin. Apa itu khusrin? Di sini disebutkan khusrin maknanya adalah
kerugian. Nukson, ya, khusran yang berarti kerugian. Jadi jelas ya, inna tadi penegas satu, lafi dua penegas lagi. Kemudian fi tadi benar-benar masuknya tiga. Khusrin itu tanpa alif lam. Disebutkan oleh dalam tafsir ini, tanpa alif lam itu juga ada makna yang menjadi penegas. Sebenarnya kalau pakai alif lam pun bisa. Innal insana lafil khusri. Pakai alif lam misal ya, khusrinya bisa. Tapi tidak Allah gunakan alif lam. Kenapa? Litahwil ay lafi khusrin azim. Karena ternyata tidak menggunakan alif lam pada kalimat khusrin itu ternyata menjadi penegas terakhir bahwa yang mendapatkan kerugian itu akan betul-betul mendapatkan kerugian yang sangat-sangat besar. Jadi bertubi-tubi ya. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia ini kalau dia ya tidak betul-betul menjaga waktunya sebagaimana di ayat pertama tadi, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kerugian yang besar ya, dan yang dia akan mendapatkan kerugian itu bukan hanya di dunia, apalagi nanti saat menghadap Allah di akhirat kelak. Innal insana lafi khusr. Jadi masya Allah ya, ayat kedua ini menjadi pengingat buat kita. Dan kita takut Pak, jangan-jangan masuk kita kategori itu. Dan ruginya bukan mencak rugi kita berjualan. Kalau kita rugi berjualan, pacak kaget kita berusaha untuk berjualan lagi biar dapat untung. Bukan seperti kita rugi dalam berbisnis. Ini masalahnya rugi ya di dunia dan akhirat. Udah, kalau sudah kategorinya rugi begini, maka nauzubillah kalau sampai nanti di akhirat kelak kita, kalau dalam bahasa Palembang tuh nyungsep masuk ke neraka. Nauzubillahi min zalik. Innal insana lafi khusr. Ayat terakhir ini disebutkan oleh beliau ya dalam tafsirnya Syekh Said Tantawi, tasliyatal mu'minina shadiqin. Ayat terakhir ini menjadi istilahnya kabar gembira dan hiburan buat orang-orang yang beriman. Ternyata kalau dia imannya benar, imannya lurus, jangan khawatir, dia tidak akan masuk ayat kedua yang tadi kita jelaskan. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ternyata ayat ketiga ini menjadi kabar gembira. Kenapa? Karena ternyata tidak semua orang itu harus dan wajib merugi dengan kerugian yang besar. Ada pengecualian. Pengecualian itu terdapat di ayat ketiga ini. Ada 4 kategori, 4 kelompok. Pertama, alladzina amanu, yang beriman, wa amilus solihat, beramal soleh, wa tawasau bil haq, yang saling menasihati tentang kebenaran, wa tawasau bis sabri, yang saling menasihati tentang kesabaran. Makanya bunyi ayat itu ada illa. Illa itu istitsna, pengecualian. Makanya beruntung Pak, alhamdulillah ya. Kalau tak kata ilah ini, jelas kita bakal betul-betul masuk nih. Karena insan tadi kan umum tuh, masuk kalau kategori kan. Kita kafir mau mukmin, semua masuk. Nah, tapi alhamdulillah, ayat ketiga ini memberi kabar gembira dan kita harus dijadikan sebagai goal dan tujuan kita. Wah, ini kabar gembira harus kita sambut dengan baik juga. Artinya kita berusaha agar tidak merugi tadi, jadilah di antara 4 kelompok ini. Iman, amal soleh, saling menasihati kebenaran dan kesabaran. Nah, itu ya. Illalladzina amanu, beriman. Apa itu iman? Iman ini secara sederhana adalah kita meyakini bahwa Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah
itu terungkap dalam dua kalimat syahadat yang kita ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Itulah iman. Walaupun ada kadang orang salah ya mengucapkan syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur atau Muhammadar. Betul. Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan Muhammadur. Ya, yang apa? Yang azan ya. Ingat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya kemarin baru ikut mensolatkan jenazah. Ada tetangga meninggal ya. Saya baca di tempat ringgo-ringgo bahasa kita ya. Nah, itu kan ada kainnya tuh. Kainnya tertulis kalimat la ilaha illallah. Harusnya Muhammadun atau Muhammadah? Ya, Muhammadu atau Muhammadah? Kalau dia tidak ada kalimat anna di awal, maka dia jadi du. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kecuali kalau ada anna, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, baru Muhammadar. Tapi tertulis di situ kan karena dijahit ya. Tertulis la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, tulisnya dah. Ini keliru kan? Harusnya Muhammadur Rasulullah. Kecuali kalau ada anna di awal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, gitu ya. Hal-hal kecil ini sebenarnya kalau tidak diperhatikan kadang kita keliru. Oke. Jadi iman itu tadi illal ladzina beriman. Jadi kalau kita beriman, Pak, alhamdulillah tidak masuk orang yang merugi. Ya. Dan saya yakin yang di masjid ini beriman semua. Kalau tidak beriman, ya, tidak mungkin berada di masjid kan? Illal ladzina amanu. Imannya juga harus lurus ya. Maksudnya imannya tidak sesat. Karena ada orang yang beriman tapi keliru dalam memahami iman. Makanya ada doa selamat itu yang bunyi awal doa selamat itu justru kita minta selamat dalam beragama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami minta kepadamu keselamatan dalam beragama. Kenapa? Karena ada orang yang keliru dalam iman, ya. Makanya muncul nanti berbagai macam kelompok intern umat Islam sendiri yang bermacam-macam akidahnya, ya, macam-macam akidahnya. Kaget tiba-tiba menyuruh khotib Jumat perempuan. Nah, ini bahaya ini, ya. Lanang betino campur pokoknya. Kalau nak tawaf tidak perlu ke Ka'bah sana. Iya, ini sudah macam-macam, ya. Disebut syekh pula ya. Bahaya yang itu. Bapak Ibu udah tahu deh, dah. Nah, yang itu bahaya. Makanya imannya yang itu ya tidak masuk kategori ini. Karena yang imannya benar itu, ya apa? Imannya yang sesat itu tidak akan terkategori mereka yang akan selamat. Makanya Pak Al-Fatihah itu mengajak kita agar ingat ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Kita minta kepada Allah jangan termasuk orang yang dimurkai Allah dan orang yang sesat. Makanya perlu belajar ya, belajar iman ya. Terus wa amilus sholihat, amal soleh. Amal soleh. Iman amal soleh ini tidak bisa dipisah. Makanya dalam Quran itu kalau bunyi ada iman akan diikuti dengan amal soleh. Contoh dalam ayat ini, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Dalam ayat yang lain, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Iman amal soleh, iman amal soleh. Kenapa? Karena iman ini kan bentuknya abstrak, tak terlihat, ada di sini. Dan tidak bisa kita menilai iman orang itu secara langsung. Saya nggak bisa lihat iman Bapak Ibu, ya. Nah,
bagaimana cara bisa mengetahui iman seseorang? Melalui amal soleh. Ke masjid, pakai jilbab, pakai mukena, rukuk, sujud. Oh, inilah tanda imannya, yaitu amal soleh, membantu orang, bersedekah dan lain sebagainya. Sama persis seperti lampu ya. Nah, lampu-lampu, masya Allah, ini indah sekali lampu masjid kita ya. Ini lampunya yang terang itu adalah amal solehnya. Imannya mana? Listriknya. Nah, tak terlihat listriknya, aliran listriknya. Tapi ketika dia sudah bersinar, maka itu menunjukkan bahwa ternyata dalam diri lampu itu ada listrik, ada iman, terangnya itu adalah amal soleh. Orang Islam pun begitu Pak, orang mukmin tidak cukup di sini baik, tapi harus dibuktikan dengan amal soleh, perbuatan nyata. Ngomong beriman tapi ibadah sholat tidak. Nah, mana ceritanya itu? Ya kan? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tawasaw di sini persis seperti surat yang kita bahas di minggu sebelumnya ya, tentang at-takasur, saling. Jadi ada dua arah. Wa tawasaw itu saling, bukan satu arah. Makanya kita diwajibkan untuk saling mengingatkan, saling mengajak, saling berdakwah. Apapun kapasitas kita. Kalau kami kebetulan di sini sebagai ustadz berdakwah kepada umat di masjid, di musola, di majelis-majelis taklim. Bapak Ibu pun sama, menjadi dai, menasehati juga. Apapun kapasitas dan profesi ibu, paling tidak sebagai seorang ayah kepada anaknya, kepada dirinya sendiri minimal, ya. Apalagi kalau dia punya misalkan masa, punya peran di masyarakat ya, dan lain sebagainya. Tentu ini juga menjadi kewajiban kita. Wa tawasaw bil haqqi. Haqqi di sini kebenaran Islam maksudnya. Kebenaran Al-Qur'an, kebenaran yang yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, wa tawasaw bi sabr. Saling menasihati tentang kesabaran. Ya, karena memang dunia ini tidak selamanya indah, ya kan? Ada saatnya di mana kita akan diberikan ujian. Disinilah kita perlu saudara-saudara kita yang mengingatkan, yang menguatkan, ya. Karena kalau dimakan dewek itu bakal jadi masalah kalau tidak kuat ya. Banyak yang stres. Ujung-ujungnya nauzubillah kalau sampai melenyapkan diri sendiri, alias bunuh diri. Nah, ini bahaya. Makanya watawasaw bis sabr, makanya ada sunnah namanya takziah. Takziah itu adalah menguatkan orang yang diberikan ujian, diberikan musibah berupa meninggalnya keluarga. Itu namanya takziah. Ya, walaupun ada orang keliru, takziah datang justru cengenges, ketawa ketiwi, ngakak-ngakak ketawa. Padahal ini lagi terkena musibah loh. Tok ketawa ketiwi gitu lah. Mencak bahagianya meninggal tuh tetangga ya. Padahal seharusnya kita ikut berbelasungkawa menguatkan kepada ahli musibah. Ya, wa tawasaw bis sabr. Baik, itu mungkin yang bisa kami sampaikan untuk surah Al-Asr ya. Ini momentum sebenarnya pas juga ya, pas Muharram ini terkait dengan urgensi dari waktu ya, karena Islam juga sangat perhatian terhadap waktu. Wajar kalau objek sumpah dalam ayat ini menggunakan waktu, sehingga kita diwajibkan untuk memanajemen waktu kita sebaik mungkin. Jangan sampai disia-siakan, jangan digunakan pada hal-hal yang negatif. Gunakanlah untuk beramal soleh, karena semua waktu yang Allah titipkan kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban. Mudah-mudahan di tahun Muharram, di tanggal 1 Muharram, tanggal berapa hari ini? 2 Muharram sudah masuk. Tanggal 1, 2 ya. 2 Muharram ini 1445 Hijriah. Kita bisa menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Hadinallahu wa iyyakum ajmain. Mungkin ada yang ditanyakan, kami persilakan. Tolong dijelaskan lagi Ustaz tentang Muhammadun dengan Muhammadar tadi. Iya. Oh, tentang Muhammadar. Oke. Ini Pak sekalian.
Oke. Baik. Yang pertama tentang asyhadu anna Muhammadan dengan Muhammadun ya. Belum jelas tadi, Pak. Nah, saya jelaskan lagi. Kapan Muhammadar Rasulullah? Muhammada, kapan Muhammadu? Muhammada itu kalau di awal sebelum Muhammad itu ada inna atau anna. Asyhadu anna Muhammada. Karena ada anna. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena ada anna tadi ya. Oke. Kemudian kalau tidak ada anna di awal kata Muhammad, maka dia harokatnya dhamma. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadu, ya kan? Karena tidak ada anna tadi. Untuk memudahkannya begitu. Jadi secara bahasa dia ada ketentuan dan kaidahnya. Jelas, Pak ya? Ya. Jadi kalau Muhammadah itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kata anna la ilaha illallah misalnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang keutamaan surah Al-Asr. Tadi ya, dua sahabat Nabi itu ya. Ya. Karena para sahabat ini paham betul isi kandungan surah Al-Asr. Sehingga kalau ketemu, jadi obrolan mereka kan macam-macam ya. Mungkin juga terkait dengan dunia, bisnis mereka, keluarga. Tapi mereka tidak lupa untuk mengingatkan tentang akhirat. Sehingga mereka membacakan surat ini sebagai pengingat buat dirinya, buat temannya, bahwa ada orang yang bisa merugi, ya, dan ruginya tidak sembarangan, betul-betul merugi kalau tidak bisa menggunakan waktunya dengan semaksimal mungkin, termasuk dia tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak tawasibil haq tadi, tawasibil sober tadi. Ini bentuk saling mengingatkan. Keutamaan surat ini mengingatkan ya kepada orang yang membaca agar berhati-hati jangan masuk kategori orang yang merugi. Dan di dalam ayat ini juga kan luar biasa ya. Ada iman, amal soleh, tentang tausiah atau tawasi bil haq, tawasi bil sabr, tentang waktu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah tadi menyebutkan di awal saya sampaikan, kan andaikan surat ini satu-satunya turun ke muka bumi cukup. Saking luar biasanya surah Al-Asr. Walaupun faktanya ya tetap ada Al-Fatihah sampai An-Nas 114 surat. Ini tentu adalah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir tadi tentang sholat asar. Nah, sholat asar ini Bapak Ibu, satu hal ya sebelum saya sampaikan tentang azab atau sesuatu yang akan menimpa orang yang meninggalkan sholat asar. Asar ini salah satu sholat yang menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Kalau sholat asar ini biasa dia tinggalkan atau minimal dia lakukan di ujung-ujung waktu ya, ini menunjukkan bahwa dia ada kefasikan dalam dirinya. Seperti sholat subuh. Jadi sholat subuh, sholat asar ini adalah dua sholat yang berat dilakukan oleh orang fasik. Yang kedua terakhir, orang yang meninggalkan sholat asar disebutkan dalam hadis, man taraka sholatal asr muta'ammidan faqad wutira ahlahu wa malahu. Yang meninggalkan sholat asar secara terang-terangan atau secara sengaja, maka dia seolah-olah telah menghancurkan harta dan keluarganya. Nauzubillah. Makanya hati-hati ya, jangan ditinggalkan sholat asar apapun kondisinya, semaksimal mungkin untuk dijaga. Dan jangan juga gara-gara asar dan subuh jadi tolak ukur, tapi zuhur maghrib, isya laju sebasingi pula, jangan. Justru harus dijaga semua ya. Tapi yang jelas harus asar dan subuh ini jadi patokan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya mudah-mudahan jadi pengingat buat kita semua. Kita tutup bersama-sama dengan melafalkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadirallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.